Halo, perkenalkan nama saya Didimus Welmnekovi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, minat perlindungan tanaman. Pada video kedua saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata dan alat mulut serangga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa serangga termasuk dalam kelas insekta atau subfilum Uniramia yang dibagi atas 29 ordo, diantaranya Ordo-Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, dan Lepidoptera. Kelompok Apterygota terdiri dari 4 ordo karena semua serangga dewasanya tidak memiliki sayap, dan 25 ordo lainnya termasuk dalam kelompok Pterygota karena memiliki sayap. Serangga merupakan hewan beruas yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Ukuran serangga relatif kecil dan pertama kali sukses berkolonisasi di bumi. Mata dan alat mulut serangga terdapat pada kepala serangga. Kepala serangga berbentuk kapsul, mempunyai skleri dan menjadi keras. Bagian-bagian kepala yaitu front, clypeus, vertex, occiput, gena dan pestagena, ocelli, mata majemuk, antena, dan alat mulut. Di bagian belakang kepala terdapat lubang yang disebut foramen magnum. Berikut merupakan posisi kepala serangga berdasarkan letak alat mulut. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tipe Hypognathus, yaitu alat mulut terletak di bagian ventral dari kepala. Contohnya terdapat pada belalang, ordo Orthoptera. Yang kedua, tipe Prognathus, yaitu alat mulut terletak di bagian anterior dari kepala. Contohnya terdapat pada beberapa jenis kumbang, ordo Coleoptera, dan kepik, ordo Hymenoptera. Yang ketiga, tipe Opistognathus, yaitu alat mulut terletak di bagian ventral kepala tetapi mengarah ke belakang. Contohnya terdapat pada wereng, kutu daun, dan penggeret, ordo Homoptera. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama. Yang pertama mengenai mata serangga. Mata serangga dewasa memiliki 2 jenis. Yang pertama, mata majemuk, dan yang kedua, mata tunggal. Mata majemuk atau mata facet memiliki ribuan reseptor warna individual. Gambar yang didapat merupakan kombinasi masukan dari ribuan ommetidia yang terletak di permukaan konveks yang tertuju ke arah yang berbeda-beda. Mata majemuk dapat menangkap gambar dalam sudut yang lebar dan dapat mendeteksi gerakan cepat, dan dalam beberapa kasus dapat melihat polarisasi cahaya. Mata majemuk dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, mata oposisi yang membentuk beberapa gambar terbalik, dan yang kedua, mata superposisi yang membentuk bayangan tegak tunggal. Bentuk mata majemuk yaitu cembung, bulat, dan lonjong. Jenis mata yang kedua yaitu mata tunggal atau mata ocelli. Mata tunggal dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, dorsal ocelli, dan yang kedua, lateral ocelli. Dorsal ocelli adalah organ pekat cahaya yang ditemukan di permukaan punggung paling atas atau permukaan frontal kepala. Ocellus merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa dan memiliki jumlah 3 buah yang terdapat pada vertex. Fungsi mata dorsal ocelli ini yaitu untuk menangkap intensitas cahaya. Yang kedua, lateral ocelli. Lateral ocelli memiliki jumlah yang bervariasi, yaitu dari 1 sampai 6, bahkan dapat lebih. Mata ini terdapat pada gena dan berfungsi untuk menangkap bentuk dan warna. Ocellus terdiri dari 1 kornea, lapisan kornea gen, dan selapis sel indera, yaitu retina. Pada serangga yang metamorfosisnya sempurna, ocelli lateral merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa, dan jumlah ocelli umumnya bervariasi. Jenis mata yang berikut yaitu stemata atau stema tunggal yang terdapat pada larva serangga.
Jenis mata ini adalah kelas mata sederhana. Banyak jenis warta holometabola tidak memiliki bentuk mata lain sampai tahap akhir pertumbuhannya. Di belakang setiap lensa dari sistema fungsional yang khas, terdapat sekelompok sel fotoreseptor yang disebut retinula dan lensaria biconvex. Meskipun sistema adalah kelas mata sederhana, beberapa jenis seperti larva Lepidoptera, terutama dari Tentradinae, famili lalat gergaji, hanya memiliki bentuk mata majemuk dewasa atau belum dewasa. Mereka dapat melihat tingkat ketajaman dan sensitivitas yang cukup tinggi dan dapat mendeteksi cahaya terpolarisasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu alat mulut serangga. Pada dasarnya, alat mulut serangga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, labrum, yaitu bibir bagian atas dari serangga. Yang kedua, labium, merupakan embelan dari segmen ke-6 sebagai bibir bagian bawah serangga yang menempel pada pinggiran kepala bagian belakang atau terdiri dari submentum, mentum, dan paramentum. Yang ketiga yaitu mandibulata, merupakan embelan dari segmen keempat kepala serangga yang terletak di bagian belakang labrum. Mandibulata mengalami sklerotisasi kuat yang berguna untuk merebut makanan. Yang keempat, maksila, merupakan embelan dari segmen kelima kepala serangga yang disebut juga rahang kedua. Letaknya tepat di belakang mandibulata yang berfungsi untuk menghasilkan makanan. Maksila terdiri dari beberapa bagian atau skleroid, yaitu cardo, stipes, galea, dan palpus. Mulut serangga dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe menggigit, mengunyah, terdapat dalam kelompok mandibulata. Untuk tipe mulut menggigit mengunyah bisa ditemukan pada belalang. Serangga yang suka memakan daun ini memiliki 2 rahang yang disebut mandibula dan maksila, di mana mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan maksila atau rahang bawah berfungsi untuk mengunyah makanan. Struktur alat makan jenis ini terdiri dari yang pertama labrum, fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua, evafaring, fungsinya sebagai pengecap makanan. Yang ketiga, mandibal, fungsinya untuk mengunyah, memotong, dan melunakkan makanan. Yang keempat, maksila, yaitu alat bantu untuk mengambil makanan. Dan yang terakhir yaitu labium, fungsinya untuk menutup atau membuka mulut. Tipe mulut yang kedua yaitu menusuk mengisap. Tipe ini terdapat pada nyamuk yang memiliki mulut panjang dengan tipe menusuk dan menghisap. Tipe mulut seperti ini bertujuan untuk menusuk kulit dan menghisap darah korbannya, yang terdiri dari rostum, yaitu modifikasi dari labrum dan labium. Dan yang kedua, stilet mandibal dan stilet maksila yang terdiri dari modifikasi mandibal dan maksila. Tipe mulut yang ketiga yaitu tipe mulut menjilat mengisap. Tipe mulut ini terdapat pada serangga lalat Ornodiptera. Bahan pangan padat akan menjadi lembek dan buruk akibat ludah yang dikeluarkan serangga ini untuk melunakkan makanan kemudian dihisap. Tipe mulut ini terdiri dari rostum atau labium, hostelum, dan labellum. Tipe mulut yang keempat yaitu meraut mengisap. Tipe mulut ini terdapat pada thrips yang terdiri dari labrum, labium, palpus maxilla, palpus labium, stilet mandibal kiri, dan stilet maxilla. Tipe mulut yang kelima yaitu mengisap. Tipe ini merupakan tipe yang khusus, yaitu labrum yang sangat kecil dan maxilla palpusnya berkembang tidak sempurna. Labium mempunyai palpus labial yang berambut lebat dan memiliki 3 segmen. Bagian mulut ini yang dianggap penting adalah proboscis yang dibentuk oleh maksila dan galea menjadi suatu tabung yang sangat panjang dan menggulung. Contoh tipe mulut ini terdapat pada ordo Lepidoptera
yaitu ngengat dan kupu-kupu dewasa. Tipe mulut yang keenam yaitu tipe kombinasi yang terdapat pada lebah madu apis cereva. Tipe mulut ini disesuaikan untuk mengambil bahan makanan padat atau bahan makanan cair. Alat mulut tipe kombinasi ini memiliki mandibel untuk menggigit bahan padat dengan maksila dan labium yang dimodifikasi untuk menghisap atau menjilat cairan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang keliru atau salah, bisa dikomentari. Terima kasih.